Shalom, selamat pagi Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini minggu ketiga sebelum akhir tahun gereja dan masa Raya HUT GKPB ke-90. Ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Paulina Jansri Dangga. Kita akan memasuki ibadah kita, diundang jemaat untuk berdiri. Kita menaikkan nyanyian dari Kidung Jemaat 15 bait 1 sampai bait yang ketiga, berhimpun semua. Sidang jemaat sekalian, Tuhan berkenan hadir dalam persekutuan kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan, alas, dan Kepala Gereja atas pertolongannya dan pemeliharaannya kepada gerejanya GKPB melalui karya Roh Kudus sampai kini berusia 90 tahun. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian.
Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang membimbing kita dalam ibadah minggu pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9 firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari bersama-sama kita boleh menjadi pelaku yang membawa perdamaian dalam kehidupan kita, dan di dalamnya juga kita boleh menemukan kebahagiaan. Kita naikkan pujian, ku berbahagia yakin teguh. Kita berdoa. Biarlah kami boleh terus-menerus mengalami kebahagiaan Tuhan yang berasal daripada-Mu. Dan biarlah bibir mulut kami terus memuji-muji Engkau Tuhan, yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, atas pemeliharaan yang Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang 1 minggu ini Engkau boleh sertai kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan kepala tertunduk. Kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa, orang yang seringkali jatuh bangun dalam dosa Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah kami pengampunan Tuhan. Ampunkanlah segala kesalahan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami Tuhan. Dan dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, kami menerima pengampunan-Mu Tuhan. Kami menerima bahwa Engkau benar-benar telah menutup segala dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Silakan Tuhan berkata-kata kepada kami sekalian. Dan kami memohon, biarlah Roh-Mu yang kudus, yang berdiam dalam hidup kami, yang berdiam dalam diri kami, dalam tubuh kami ini,
Kiranya memberikan kami pengertian, pengajaran akan lebih dalam lagi Tuhan, akan apa yang kami baca, kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 85. Kitab Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan bagi kita semua firman Tuhan. Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Ya, selamat datang untuk Putu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Ya, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, kiranya Putu juga ya boleh mengikuti ibadah ini dan juga boleh mendapatkan pesan yang penting yang berasal daripada Tuhan. Demikian juga dengan kita sekalian yang boleh hadir. Dan selamat pagi, salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang juga boleh mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan pesan yang penting sekali bagi Bapak Ibu yang boleh mengikuti ibadah. Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu Saudara dan Saudari lakukan ketika mendengar, ketika melihat, ketika mengetahui ada satu keluarga atau ada satu tempat
daerah sedang dalam kondisi yang tidak baik. Apa yang Bapak Ibu Saudara dan Saudari lakukan ketika mendengar, mengetahui, melihat dengan mata kepala sendiri jikalau ada satu keluarga atau satu daerah, satu tempat sedang dalam kondisi yang tidak baik? Atau apa yang Bapak Ibu Saudara dan Saudari lakukan ketika mengalami sendiri kondisi ataupun keadaan yang tidak baik? Apa yang dilakukan? Ada beberapa orang yang menyalahkan orang lain. Gara-gara dia, keluarga saya begini. Gara-gara dia, saya begini. Saya menghadapi situasi yang tidak baik. Ada beberapa orang juga yang bersungut-sungut, berkeluh kesah, aduh nasib saya. Kok begini terus menerus ya? Kok tidak ada untung-untungnya sama sekali? Tapi ada juga beberapa orang bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan menaikkan doa permohonan kepada Tuhan. Kitab Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 ini memperlihatkan pada kita sang pemazmur menaikkan doa permohonan agar Tuhan sendiri memulihkan umat Israel, umat Tuhan pada saat itu, agar Tuhan sendiri memulihkan tanah tempat di mana mereka tinggal, tempat di mana mereka boleh menjalani aktivitas sehari-hari, agar dipulihkan. Kalau sampai pemazmur menaikkan doa permohonan untuk pemulihan bagi umat Tuhan pada saat itu, untuk pemulihan daerah yang sedang tidak baik pada saat itu, tentu umat Tuhan pada saat itu kondisi hidupnya sedang tidak baik. Tentu tanah ataupun daerah di mana mereka boleh bekerja, di mana mereka juga boleh beraktivitas sedang dalam kondisi yang tidak baik. Kalau tidak baik, kalau baik mungkin tidak akan menyampaikan doa permohonan agar Israel dipulihkan. Tapi ternyata Israel dalam keadaan tidak baik. Maka dari itu sang pemazmur ini dengan kerendahan hati menaikkan doa permohonan agar Tuhan memulihkan. Dengan kerendahan hati juga sang pemazmur ini memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyatakan kasih setia Tuhan, agar Tuhan menyatakan keselamatan yang berasal daripada Tuhan kepada umat Israel. Dan tidak hanya sampai kepada doa permohonan saja, tetapi sang pemazmur ini juga dengan keteguhan imannya, dengan keyakinannya, dengan kepercayaannya kepada Tuhan, ia meyakini bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang akan menganugerahkan keselamatan itu, adalah Tuhan yang akan menganugerahkan pemulihan itu, adalah Tuhan yang akan menganugerahkan kasih, kesetiaan, keadilan, dan damai sejahtera bagi umat Tuhan. Bahkan dengan keyakinan sang pemazmur mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kebaikan dan tanah itu akan memberikan hasil. Tanah di mana mereka tinggal, tanah di mana mereka hidup, tanah di mana mereka boleh berusaha. Sang pemazmur dengan yakin bahwa itu akan memberikan hasil yang baik oleh karena Tuhan yang menganugerahkan itu. Sang pemazmur begitu yakin, pengampunan saja Tuhan berikan. Ya, makanya di ayat 2 sampai dengan ayat 4, pengampunan saja Tuhan karuniakan, Tuhan berikan. Apalagi kasih setia Tuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Keadilan Tuhan dinyatakan bagi umat Tuhan. Damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan juga dianugerahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, saya ingin bertanya dan mari kita merenungkan. Apakah kondisi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian sedang dalam kondisi yang tidak baik? Apakah kondisi keluarga daripada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian sedang dalam kondisi yang tidak baik? Apakah tempat, daerah di mana Bapak Ibu tinggal sedang dalam kondisi yang tidak baik? Apakah pekerjaan ataupun usaha Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian sedang dalam kondisi yang tidak baik? Mari kita boleh mengikuti teladan daripada sang pemazmur ini. Tidak salahkan orang lain, jangan bersungut-sungut, tapi lebih mengambil tindakan iman untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan mohon pemulihan
bagi keluarga kita, bagi masing-masing pribadi kita. Bahkan lebih lagi, dengan kerendahan hati mohon kepada Tuhan, Tuhan perlihatkanlah kasih setiamu. Tuhan nyatakanlah kasih-Mu, nyatakanlah kesetiaan-Mu. Tuhan nyatakanlah keadilan-Mu Tuhan. Bagi saya atau bagi keluarga saya yang sedang diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Bahkan minta dengan kerendahan hati, Tuhan anugerahkanlah damai sejahtera-Mu bagi kami, bagi keluarga kami. Atau ketika mendengar ada satu tempat, satu daerah sedang dalam kondisi tidak baik, doakan juga demikian. Nah, ketika sudah memperoleh itu, apa yang kita lakukan? Pasti kita bersyukur kan kepada Tuhan. Ketika kita sudah mengalami pemulihan, ketika kita sudah mengalami damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, ketika kita sudah juga mengalami keadilan yang berasal daripada Tuhan. Mari, berapa banyak dari kita yang sudah mengalami kasih setia Tuhan? Coba angkat tangan. Berapa banyak dari kita yang mengalami pemulihan, pengampunan yang berasal daripada Tuhan? Berapa banyak yang mengalami keadilan Tuhan? Mungkin saat ini kita sedang diperlakukan tidak baik. Dan kita punya keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan hakim yang adil. Dia akan bertindak adil. Berapa banyak yang sudah mengalami keadilan Tuhan dalam kehidupannya? Berapa banyak dari kita yang mengalami damai sejahtera Tuhan? Tentu kita semua sudah mengalami. Dan bersyukurlah itu. Dan kita semua juga sudah mengalami keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Pengampunan itu sudah diberikan. Keselamatan itu juga sudah diberikan kepada kita sekalian. Ketika kita percaya, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, disitulah kita beroleh keselamatan. Pasti orang yang sudah beroleh keselamatan akan bernyanyi, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Atau benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ada keuntungan, ada kebahagiaan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pasti, saya pribadi pun mengalami itu. Untung saya punya Tuhan Yesus. Untung saya percaya kepada Tuhan Yesus. Untung saya ini miliknya Tuhan Yesus. Untung Tuhan Yesus itu miliknya saya. Kalau tidak punya Tuhan, aduh tidak bisa lah dengan sakit yang saya alami. Untung punya Tuhan Yesus. Untung saya ini punyanya Tuhan Yesus. Jadi kepada saudara putu yang boleh mengikuti ibadah pada saat ini atau sembahyang pada saat ini. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat bagi orang yang berdosa atau orang yang melakukan kesalahan. Seseorang dapat diampuni kesalahannya, seseorang dapat ditebus dosa-dosanya dan selamat itu hanya dengan percaya kepada Sang Juru Selamat itu, yaitu Tuhan Yesus. Ketika seseorang sudah diselamatkan, ketika seseorang sudah percaya, maka orang tersebut menjadi miliknya Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga menjadi milik daripada orang tersebut. Nah, kalau sudah menjadi miliknya Tuhan, pasti dijaga, pasti ada pemeliharaan. Meskipun ada banyak situasi sulit yang dihadapi, pemeliharaan itu terjadi, penjagaan itu terjadi, penyertaan itu terjadi. Dan disinilah letak kebahagiaan itu. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian ya putu, sekiranya ini boleh menjadi pelajaran sedikit ya, memberikan pengertian sedikit kepada putu yang boleh mengikuti sembahyang ataupun ibadah pada saat ini. Dan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, saya mengajak kita semua untuk terus bersyukur atas apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan terus meyakini meskipun pada saat ini kondisinya tidak baik, terus memperkatakan kepada diri sendiri dan percaya kepada Tuhan. Bahkan katakan kepada Tuhan, Tuhan saya percaya dalam iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Engkau akan menyatakan kasih setiamu. Engkau akan menyatakan keadilanmu dalam hidup saya ataupun dalam hidup keluarga saya. Engkau akan menyatakan damai sejahteramu dalam hidup saya. Demikian Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Namun perlu Bapak Ibu ketahui bahwa memang benar ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan nyatakanlah keadilanmu. Tuhan nyatakanlah damai sejahteramu.
Memang benar Tuhan akan karuniakan itu dalam hidup kita. Tapi ada saat di mana Tuhan minta kita untuk bekerja sama. Mari kita sama-sama menjadi pelaku yang membawa keadilan, bertindak adil dalam kehidupan kita. Kita minta Tuhan, nyatakanlah keadilan-Mu. Ada saat di mana kita juga dalam kehidupan sehari-hari juga bertindak adil. Ada saat di mana kita minta kepada Tuhan, nyatakanlah damai sejahtera-Mu. Nyatakanlah kedamaian yang berasal daripada-Mu Tuhan. Namun ada saat di mana kita juga menjadi pelaku pembawa kedamaian ataupun perdamaian. Seperti firman Tuhan tadi, introitus yang boleh mengatakan, berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita sama-sama membawa damai. Jangan jadi tukang kompor. Ada masalah sedikit, dikompor-kompori menjadi besar. Ya, kalau di sini dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kalau tukang kompor, tukang pemecah belah itu disebut anak-anak, ya sebut aja sendiri. Ya, mari kita sama-sama. Bila kita mendengar berita-berita yang sedang tidak baik, berita-berita yang ada memunculkan keributan, mari sama-sama kita meneduhkan ataupun menenteramkan. Saat ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, kita masih tetap merayakan hari ulang tahun GKPB yang ke-90 tahun. Minggu lalu kita boleh menyaksikan melalui video ya, perjalanan singkat daripada GKPB. Nah, GKPB berusia 90 tahun itu karena anugerah Tuhan semata. Itu karena kasih setia Tuhan semata yang memang patut kita syukuri dalam kehidupan kita setiap hari. Kita terus berdoa dan kita juga boleh sama-sama meyakini bahwa Tuhan akan terus memberkati GKPB. Tuhan akan terus menyatakan keadilannya, damai sejahteranya bagi GKPB dan jemaatnya. Bagi para pemimpin, para pelayannya, dan juga bagi jemaat-jemaat yang ada di seluruh Pulau Bali ini. Namun tidak hanya sampai di situ, kita juga diajak bersama-sama untuk menjadi pelaku yang membawa keadilan, menjadi pribadi yang membawa damai. Bila kita mendengar ada desas-desus berita tentang GKPB sedang dalam kondisi tidak baik, yang kita lakukan adalah tidak menyalahkan orang lain, tidak bersungut-sungut, tapi kita boleh bersatu padu sebagai jemaat Tuhan, sebagai jemaat GKPB, kita bertekuk lutut, Tuhan pulihkanlah GKPB. Saya percaya Tuhan akan memulihkan dan Tuhan juga yang akan memakai GKPB di dalam melakukan panggilan Tuhan untuk pelayanan di Pulau Bali ini menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di Pulau Bali, bagi sesama, bahkan juga bagi Indonesia dan juga bangsa-bangsa. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Terima kasih Tuhan atas firman. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Yesus yang menebus, menyelamatkan, diberitakan kepada pemuda tersebut. Dalam perjalanan pengajaran, pemuda tersebut akhirnya mengakui, percaya, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ia pun dibaptis. Bagaimanakah kelanjutan perjalanan iman pemuda ini? Kita akan lanjutkan dan saksikan minggu depan. Kita berikan tepuk tangan dulu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, para pendahulu GKPB sudah terlebih dahulu memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus kepada
orang-orang yang ada di Pulau Bali ini, kepada masyarakat Bali. Banyak yang percaya, banyak juga yang memberikan dirinya dibaptis. Lewat pengajaran-pengajaran mereka terima, mereka percaya, dan akhirnya juga dibaptis. Para pendahulu kita sudah giat sekali, sabar sekali dalam mengajar, dan juga membimbing, menuntun orang-orang pada saat itu di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dan juga dalam menjalani kehidupannya setiap hari sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beriman. Maka dari itu pada saat ini sebagai jemaat Tuhan, sebagai jemaat GKPB, kita juga boleh bergerak bersama-sama untuk terus memberitakan Injil. Ada saat di mana orang-orang datang kepada kita dan bilang, saya mau mengenal Tuhan Yesus, boleh ajarin saya. Atau ada saat di mana orang-orang datang ke gereja, bilang saya mau mengenal Tuhan Yesus, atau saya mau dibaptis. Apa respon kita? Tentu kita mau menyambutnya, ya kan? Pasti kita mau menyambutnya, dan kita juga mau memperkenalkan pribadi Tuhan Yesus itu. Seperti pemuda tadi, dia datang ke gereja, mau bilang, saya mau mengenal Tuhan Yesus, saya mau belajar mengenal dulu. Pada akhirnya juga dalam perjalanannya juga ia terima, ia percaya, dan akhirnya dibaptis. Saya mengajak kita semua di ulang tahun GKPB ini, kita boleh bergerak bersama-sama untuk terus memberitakan Injil, menyampaikan berita keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian, terima kasih. Jemaat yang terkasih diundang untuk berdiri. Mari bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kami akan membacakan agenda sepekan dan beberapa informasi. Dan pertama kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Cornelius Lumansik yang telah menyumbangkan beras untuk lumbung beras di GKPB Bukit Doa, dan seluruh penata layan yang ambil bagian dalam pelayanan pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Untuk agenda seminggu, mulai dari Minggu, Senin, dan Selasa, ada beberapa ibadah yang menggunakan daring dan link akan dikirimkan, yaitu ibadah PGSMR Duta Kristama nanti sore pukul 18, ibadah Paum Bapak pada hari Senin pukul 7 malam dan doa bersama pukul 7 malam. Dan pada hari Selasa pukul 19 WITA, doa bersama seluruh jemaat GKPB dalam rangka HUT ke-90. Dan pada hari Jumat tanggal 12 ibadah remaja pukul 17 bertempat di Bukit Doa, dan hari Sabtu tanggal 13 November kerja bakti kaum bapak dan juga panitia Hari Raya Gerejawi. Untuk informasi selanjutnya bahwa jumlah jemaat yang diperkenankan dalam ibadah minggu dalam PPKM level 2 ini adalah 75% dari kapasitas yang ada. Dan saat ini juga ibadah masih tetap pukul 6, 8, dan pukul 18. Kemudian untuk informasi-informasi mengenai ibadah umum jemaat, Bapak Ibu Saudara dapat melihat di warta jemaat yang bisa dikirimkan melalui WhatsApp grup di wilayah masing-masing. Masa Raya HUT ke-90 GKPB pada hari Kamis, ibadah HUT GKPB akan diadakan
di Tirta Amerta Pelambingan pukul 10 WITA. Namun jemaat dapat mengikuti secara online dan link akan dikirimkan melalui grup WhatsApp wilayah. Dan minggu depan tanggal 14 November akan dilayankan penutupan masa raya HUT ke-90 dan juga jemaat dihimbau untuk dapat mengumpulkan amplop pengosongan diri yang sudah diberikan dan dapat dikumpulkan yang akan kita teruskan untuk pembangunan rumah Tuhan Sinar Urip Carang Sari. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Tumini, ibunda dari Ibu Muji Astuti pada hari Kamis 4 November 2021 di Jember, Jawa Timur. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga besar. Untuk informasi-informasi selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat di Warta Jumat yang sudah dikirimkan. Dan jika ada pertanyaan, ada sesuatu bisa langsung menghubungi Majelis Jemaat. Demikian, terima kasih. Bersama-sama kita menaikkan syafaat kita. Kita naikkan pujian kasih setiamu yang kurasakan. lebih tinggi dari langit biru, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima,
siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami boleh menjadi kepunyaan Tuhan. Kami biji mata-Mu Tuhan yang Engkau pelihara, Engkau jaga. Kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk tempat di mana kami tinggal ya Tuhan, Pulau Bali ini Tuhan. Pulihkanlah ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkanlah bangsa Indonesia. Pulihkanlah Pulau Bali ini Tuhan. Ya Allah penyelamat kami, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkanlah di segala bidang. Ya Tuhan, berkatilah tanah-tanah yang ada di Pulau Bali ini Tuhan. Berkatilah tempat pariwisata yang ada di Nusa Dua ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau akan memberikan hasil yang baik bagi bangsa Indonesia dan juga bagi masyarakat Bali Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Biarlah roh takut akan Tuhan, Tuhan anugerahkan bagi para pemimpin kami. Sehingga mereka juga boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab. Mereka juga boleh bekerja dengan pengetahuan, dengan keyakinan bahwa Tuhan yang memberikan kepercayaan di dalam melakukan, di dalam bekerja di pemerintahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk GKPB yang telah berdiri selama 90 tahun. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu. Untuk damai sejahteramu Tuhan. Untuk keadilanmu Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Pulihkanlah GKPB. Biarlah GKPB, jemaat Tuhan, para pemimpin, para pelayan juga boleh bergerak bersama-sama. Untuk bersekutu, bersaksi dan melayani. Menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai jemaat GKPB juga boleh menjadi seorang pelaku firman. Pelaku yang membawa keadilan, yang bertindak adil. Pelaku juga yang membawa kedamaian, perdamaian bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Dengan pertolongan-Mu kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk rangkaian hari ulang tahun ini Tuhan. Selama sepekan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk tanggal 11 November nanti Tuhan. Dalam perayaan sekaligus juga penabisan vikaris dalam jabatan pendeta. Kiranya Engkau boleh memberkati ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan berikan cuaca yang terbaik yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini di GKPB Bukit Doa Nusa Dua. Kiranya Engkau juga boleh memberkati setiap keluarga per keluarga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati wilayah per wilayah Tuhan. Dengan segala kesulitan hidup dan juga dengan segala berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan. Tuhan berkati usaha pekerjaan yang boleh dikelola Tuhan. Biarlah itu semua boleh mendatangkan hasil yang terbaik untuk kelangsungan hidup jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak dalam pendidikan. Biarlah Engkau juga boleh memberikan kepandaian, kemampuan yang berasal daripada-Mu. Bahkan ketekunan Tuhan untuk belajar di masa-masa ini ya Tuhan. Dan biarlah setiap ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dapat dipergunakan nanti Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk segala biaya penghidupan, biaya pendidikan anak-anak kami, biaya kehidupan sehari-hari. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Kami menaikkan ungkapan syukur kepada-Mu Tuhan untuk saudara dan saudari kami yang Tuhan telah tambahkan usia 1 tahun lagi dalam usia kelahiran maupun usia pernikahan. Kami berdoa untuk saudari Novita Kristiana Lase, Ibu Cynthia Entakaria, Bapak Roni Balo, Saudara Jeffrey Emmanuel Yisak Majeni, Ananda Glory Novelia Agatha Ate, Ibu Agnes Abi, Saudari Apliana Lokulewa, Ibu Francesca Flora, Bapak Imade Marantika. Kami berdoa untuk Ibu Defrosa Yosefat Taupnas. Kami berdoa untuk Bapak Neno Nikodemus Tapatap, Ananda Veronica Sidabutar, Ibu Ketut Andayani, Ibu Kristiana Yosefat Naif,
Ibu Rambu Bangitoji, Bapak Ferdi N. Tunbonat, Ananda Tabita Machiko Karan. Kami juga berdoa untuk pasangan suami istri yang boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan pada tanggal 11 November. Bapak Neno Nikodemus Tapatap dan Ibu Niluhria Anggreni, Bapak Effendi Zulkain Sinaga dan Ibu Katarina Susanti. Biarlah bertambah-tambah segala berkat Tuhan bagi saudara dan saudari kami ini dan juga dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan kuatkan iman percaya mereka dan biarlah mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Muji Astuti yang tengah berduka oleh karena ibunda boleh Tuhan panggil. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga besar yang merasakan kesedihan dan kehilangan Tuhan. Kami juga boleh bersatu hati berdoa untuk Ibu Nainggolan yang dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh. Kami berdoa biarlah Tuhan juga boleh memberikan kesegaran yang berasal daripadamu, kesembuhan, pemulihan yang berasal daripadamu. Bahkan kami memperkatakan oleh bilur-bilur Yesus, segala kelemahan tubuh, sakit yang boleh dialami, disembuhkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak menaikkan doa permohonan pribadi kami di hadapan-Mu. Kami alaskan doa syafaat kami, syukur kami, permohonan pribadi kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Guru yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan membawa persembahan kita. Dan sebagai ayat penuntun kita adalah membawa persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan dengan apa yang tidak ada padamu. Sambil membawa persembahan, kita bernyanyi dari NKB 197 bait 1 dan 2 atau sampai persembahan selesai diedarkan atau dijalankan. Kita naikkan pujian dari ayat pertama, bait pertama. Besarlah untungku jika
besarlah untungku jika Yesus milikku. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau bersama-sama dengan kami sepanjang hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami. Dan biarlah Tuhan, apa yang boleh kami bawa, boleh berkenan di hadapan-Mu, dan boleh kami pakai untuk pelayanan-Mu dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati setiap jemaat yang sudah memberi. Dan Tuhan ajarkan kami untuk bisa mengelola apa yang Tuhan telah berikan ini, sehingga itu menjadi baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari NKB 188 bait yang pertama, Tiap Langkahku. Sudah atur dalam kehidupan kita dengan penyertaan dan berkat yang berasal daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hallelujah.
saat teduh bagi jemaat. Ibadah telah selesai. Sampai berjumpa dalam ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.